Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة لسيد الأعراب والأعجم وهدية للمعلم ومشايخنا وأصولنا الكرام ولقطاع العلم خير والحكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فاعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي للعالم أن يسكت عن علمه ولا ينبغي للجاهل أن يسكت عن جهله. وبسند المتصل إلى الإمام المعلم رحمه الله تعالى وعلى أن نفع به وبعلومه وبكم في الدارين آمين قال: فلما ينظر أهل الجنة maka tatkala memandang calon penghuni surga, yakuna mereka datang ila sahra'in wasi'ati kepada satu padang yang luas, wa yawrawna fiha ashjaran mukhtalifatan, dan mereka melihat pada padang yang luas itu ada pepohonan yang bermacam-macam. Wa 'alaiha, dan atas pohonan itu azmarun mukhtalifatun, ada buah-buahan yang beraneka macam. Wa yarawna al-'uyuna al-baridata, dan mereka melihat mata air yang sejuk, tajri bainal ashjari, yang mengalir di bawah daripada pohonan-pohonan tersebut. Wal azharil mutanawwi'ati, dan mereka melihat bunga-bunga yang beraneka macam. Inkasyafat, yang sudah mekar. Wa zilalul ashjari inbasata, dan keteduhan daripada pohonan-pohonan imbasata, yang terhampar. Fayanziluna tahta zilalil ashjar, maka mereka calon penghuni surga itu turun meneduh di bawah daripada naungan pohon-pohon itu. Wa yashrabuna minal uyunil baridati, dan mereka meminum dari mata air yang sejuk. Fama yabqa fi jawfihim, maka tidak akan tersisa sedikit pun di dalam kerongkongan mereka gilid, sifat dengki, wala kisyid, sifat penipuan, wala hiddin, rasa dendam, wala hasadin, sifat iri hati, wala kibrin, sifat sombong, wala ajzin, sifat lemah, wala bu'din, sifat marah, wala adawatin, dan sifat kemusuhan. Kulluha takhruju bisababi dhalikal ma', yang keseluruhan sifat-sifat buruk tersebut hilang dengan sebab meminum air tersebut. Fayasiru dhahiruhum wa batinuhum khalisan kal-fiddati, maka jadilah zahir mereka, batin mereka murni sebagai murninya perak. Tsumma yarkabunal buraka, kemudian mereka mengendarai buraq.
wa yakuna ila babil jannah, dan mereka mendatangi daripada depan pintu surga. Wa yastaqbiluhum, dan menyambut kepada mereka khazanatul jannati, para penjaga-penjaga surga. Yansuruna ala rusihim, yang mereka menabur di atas kepala-kepala penghuni surga tersebut al-jawahir, permata-permata, wal fiddatu, dan perak, wal lu'a, dan mutiara. Wa yaquluna lahum, dan penjaga itu berkata kepada mereka, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salam sejahtera atas kalian, kebahagiaan atas kalian, maka masuklah kalian ke dalam surga khalidina, dalam keadaan kekal abadi. Fayadkhuluna al-jannata wa yunziluna manazilahum, maka masuklah mereka ke dalam surga dan mendiami surga sesuai tempat-tempat mereka. Tsumma ya'tihim al-jawari, kemudian didatangkan kepada mereka para bidadari-bidadari. Wa bi'aidihim ku'usud, yang di tangan bidadari-bidadari tersebut terdapat gelas-gelas minal lu'lu'a, dari terbuat mutiara, wal yakut, dan terbuat dari yakut, mamlu'atun, yang dipenuhi gelas tersebut min anwa'il asyrabati, daripada berbagai macam minuman-minuman. Fayashrabuna min aydihim, maka mereka penghuni surga meminum daripada gelas-gelas yang ada di tangan-tangan mereka. Wa yashkuruna, dan mereka bersyukur kepada Allah. Wa yashtaquna bitana'umi, dan mereka sibuk dengan kesenangan-kesenangan tersebut. Hadza makna, dan inilah yang dimaksud daripada makna ayat fal yawma la tuzlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Maka pada hari itu tidak ada yang dirugikan seorang makhluk pun, sesungguhnya mereka akan mendapatkan balasan sebagaimana mereka melakukan dari apa yang mereka lakukan pada saat mereka di dunia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah summa alhamdulillah, dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, terlebih nikmat sehat wal afiat. Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk bisa hadir di tempat yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi obat buat kita. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi wasilah akan turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita masih melanjutkan kajian tafsir kita pada surah Yasin yang sudah sampai kepada ayat yang ke-54. Sebagaimana ayat yang baru saja kita baca, "Fal-yawma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun." Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat tidak akan ada manusia makhluknya yang dizalimi oleh Allah Taala. Mereka akan menerima balasan dengan apa yang mereka lakukan di muka ini sesuai dengan balasan. Kalau di dunia orang yang melakukan pelecehan, melakukan tindak pidana, melakukan kesalahan tidak dihukum sesuai dengan semestinya, maka hal itu tidak berlaku pada saat Mahkamah Rabbul Jalil digelar di hadapan Allah. Kemarin kita sudah bahas, kita yang ada saat ini sudah diberikan sampel contoh-contoh. Kita dalam ayat wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, nanti kita dibangkitkan oleh Allah itu
itu sesuai dengan kelompok nabi-nabi masing-masing. Yang umatnya Nabi Adam, keturunannya bareng sama Nabi Adam. Umat Nabi Ibrahim bareng seperti umatnya Nabi Ibrahim. Kita juga umat Nabi Muhammad bareng bersama Nabi Muhammad. Tapi tidak langsung di bawah bendera Nabi Muhammad. Kita yang rajin beribadah, bagus ibadahnya, nanti kita digolongkan orang-orang ahli ibadah, berada di bendera orang-orang yang ahli ibadah. Orang yang ahli sedekah nanti masuk di dalam panci bendera orang-orang yang rajin sedekah. Udah ada pemimpinnya masing-masing. Ini makna kalau kita dibangkitkan oleh Allah sudah sesuai dengan amal ibadah kita. Maka tertipu, kata Imam Ghazali, orang kaya raya yang ibadahnya puasa. Itu tertipu. Kalau orang kaya mau puasa tapi ibadah asliyahnya dia bukan puasa, sedekah. Orang miskin ibadahnya puasa. Kalau mau sedekah ibadahnya bukan yang asliyah. Jadi lakukanlah ibadah biqadrikum, sesuai dengan kadar kemampuan kalian. Yang kaya raya ibadah dengan hartanya, yang badannya kuat ibadah dengan malianya, orang yang kuat dalam hatinya ibadah dengan hartanya. Ini aturan yang sudah diajarkan oleh syariat agama. Nanti kita dibangkitkan sesuai dengan bendera kita, mana yang menjadi tujuan dari hidup kita. Orang yang demen sedekah dikumpulin sama ahli sedekah. Orang yang rajin ibadah bersama orang yang rajin ibadah. Begitu pula orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik dikumpulkan juga dengan golongan-golongan mereka. Pemimpinnya ada yang Fir'aun, pemimpinnya ada yang Amr bin Qais dan lain sebagainya, sebagaimana yang sudah kita baca. Nanti dari golongan ini, nanti tempat akhirnya itu adalah surga dan neraka. Tapi yang menarik di dalam kitab yang barusan kita baca, Allah memberikan gambaran kepada kita, ini nikmatnya surga begini. Bahkan belum masuk surga, Allah kasih gambaran kenikmatan bagi mereka yang berhasil di kehidupan dunianya dengan mendapatkan gambaran kenikmatan akhir. Ini digambarkan di dalam kitab falamma yanzuru ahlul jannata, maka tatkala memandang calon penghuni surga, dia belum masuk surga. Kita mau tahu berhasil di dunia, mau tahu berhasil di akhirat, itu sudah kelihatan daripada alam barzakh kita. Karena alam kubur itu manzilatun min manazilil akhir, manzilatul awal min manazilil akhir. Karena namanya kuburan itu adalah satu manzilah, satu pemberangkatan pertama, tempat pertama seseorang menuju akhirat. Kalau kita bagus di alam barzakh kita, gampang khufifah, dimudahkan urusannya, maka kehidupan akhir kita digampangkan. Orang yang pasti penghuni surga itu di dalam surganya, di dalam kuburnya udah dikasih gambaran keadaan kehidupan yang telah didatang. Apalagi ketika mereka sudah dibangkitkan, sudah melewati jembatan Sirat, selesai di dalam perhitungan, mereka sudah sampai kepada pintu yang terakhir menuju surga. Pada saat mereka mau masuk surga, dikasih lihat oleh Allah apa? Sahratil wasi'ah, satu padang yang luasnya luar biasa. Wa yarawna fiha ashjaran mukhtalifatan, yang mereka melihat pada padang yang luas itu pohonan yang bermacam-macam. Jumlah pohonan-pohonan yang mereka tidak lihat ada di dunia, dilihat pada saat padang itu ada. Ini pohon apa nih? Kayaknya dulu nggak ada nih di dunia. Semua pohonan yang hidup di alam dunia dihidupkan kembali sama Allah, itu ada di padang itu. Bahkan pohonan yang kita nggak tahu namanya ada di sini. Nah, ini mau saya tahu, jeruknya, jeruk balik ini. Nah, ini jeruk apa nih mirip? Kita nggak tahu, beda-beda itu buah-buahan yang wa alaiha asmarun mukhtalifat, yang pada pohonan itu tumbuh berbagai macam buah-buahan. Itu yang saya bilang, ada buah-buahan yang kita tahu dan ada buah-buahan yang kita nggak tahu. Mungkin ada dulu buah yang disebut kita nggak tahu.
Ada yang zaman sekarang nggak tahu buah kesemok kayak apa, kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Nah itu saya juga tahu namanya tuh buah apa lagi udah hilang sendiri. Banyak. Nah kita nggak tahu ini buah apa. Saking apa Allah ciptakan kembali di padang yang luas. Wa yarawna al-uyunal baridata tajri bainal asyjar. Dan mereka calon penghuni surga itu melihat adanya mata air yang sejuk yang mengalir di bawah pohonan-pohonan tersebut. Wal azharil mutanawwi'ati in kasyafat, dan bunga-bunga yang beraneka macam yang mekar. Wa zilalul asjari basaqat, dan keteduhan daripada pohon-pohon yang terhampar. Mereka lihat begitu rindangnya, enak banget. Habis melewati alam barzah panas, menghadapi alam sujud keringetan, menghadapi alam siksaan dan lain sebagainya, sampai kepada puncak terakhir melihat tempat yang indah yang sejuk. Kita ngapain itu? Capek-capek Jumat itu macam-macam naik ke puncak itu. Pengen besok pagi itu melihat yang sejuk-sejuk. Kenapa? Di Jakarta nggak bisa lihat yang begitu. Buka pintu jendela suara bajai gitu. Wah, berisik banget. Anak kecil teriak-teriak. Wah, puncak yang enak di puncak. Padahal di puncak macetnya luar biasa. Ganjil kena. Kenapa? Cuma pengen ngelihat yang enak tuh, rindang-rindang. Buka pintu, dingin-dingin sejuk. Sama tuh habis disiksa, gerah tuh. Temennya bilang, wah, itu padang yang luas. Enak banget tuh yang mana pohonan banyak. Gua kalau nggak soalnya waktu pertama air kelapa biar harus banget gua. Kalau gua dulu tuh buah manju unik banget, kayak jamu kristal itu ngomong tuh. Karena apa? Segala sesuatu yang ada di dunia dihidupkan kembali, bahkan yang kita nggak tahu namanya. Kita bebas di sini. Nah, ketika melihat pohon yang banyak, bunga yang banyak, air yang sejuk mengalir, seperti gambar surga yang digambarkan di dunia kepada orang-orang yang meyakininya, fayaziluna tahta zilalil ashdar. Maka pertama kali diperbolehkan oleh Allah mereka turun kepada kebun-kebun tersebut. Turun mereka, ini belum di surga, baru tanah halaman yang luas mau masuk surga. Mereka turun, meletakkan kaki mereka di bawah tangan. Ini udah nyampe puncak belum? Ini masih di top, adem banget. Di mana? Ini belum nyampe puncak, ademnya udah kerasa. Apalagi dia udah kerasa itu adem. Kalau di Petobogan pakai adem begini, buka bajunya subuh. Dia kalau di sini mah jangan minta hujan. Kalau soalnya minta hujan biar dinginnya pol. Sini minta hujan selesai kita. Jadi kurang ya. Ini error bisa. Wa yashrabuna minal uyunil baridah, dan mereka meminum dari mata air yang sejuk-sejuk. Itu dalam Salah Ibnu Fudhalah dikatakan ada 4 sungai yang mengalir yang bermuara pada satu telaga. Ada sungai air putih yang jernih, ada air susu, ada air yang manis yang kayak madu, ada minuman yang dari kopi. Kalau yang 3 minuman ini nggak asin, yang asin pas minuman komer. Yang manusia di dunia beragama Islam yang dia tidak mau minum minuman keras, nanti di akhirat disuruh puas-puasin. Jangan minum berat, minum dia sepuas-puas. Fama yang kopi jaufi, ketika mereka meminum daripada minuman itu, tidaklah tersisa di dalam kerongkongan mereka ini sifat dengki, walagi sifat penipuan, pengingkaran dalam hati mereka, wala ikdin sifat dendam, wala hasadin sifat iri hati, wala kibrin sifat sombong, wala ajizin sifat lemah, wala buhdun sifat marah, wala adawat dan sifat permusuhan. Kulluha takhruju bisabab bidzalikal ma, yang seluruh sifat-sifat buruk itu hilang dengan sebab meminum air. Karena surga nggak ada orang-orang yang akhlaknya buruk, hatinya kotor, dicuci dulu, disuruh minum, keluar seiring dengan keilarannya keringat kotoran kita, sifat-sifat yang buruk pada manusia hilang. Karena sebab meminum air tersebut. Fayasiru zahiruhum wa batinuhum khalisan kal fiddah, sebagaimana sehingga menjadi bersih zahir dan batin mereka seperti perak yang bersih. Minum
hilang itu semua. Yang ada rahiman marhuman, kasih sayang yang sempurna. Barulah apa? Summa yarkabunal buraku wa yakuna ila babil jannah. Ketika sudah bersih, sudah minum, sudah nikmat makan buah-buahan, dikira itu surga. Maka datanglah buruk kendaraan surga mengatakan, ayo cepat pergi, kita mau masuk surga. Kita pikir ini bukannya surga, belum, ini halamannya itu. Ini baru langkahnya doang, belum masuk pintu surga. Udah enak banget di sini aja. Enggak. Jangan di sini. Ini kita doa nih, ya Allah kalau memang nggak masuk surga, langkarnya juga nggak apa-apa. Dan begini enak banget langkarnya, langkar surga, nikmatnya begitu. Gimana masuk surga? Kita belum sampai ke Cianjur doang, baru di bawah doang, Cipanas udah nggak apa-apa. Dinginnya udah dapat dingin. Wa yastaqbilu, ketika sudah naik buruk dan sampai kepada pintu surga, wa yastaqbiluhum khazanatul jannati, maka menyambut kepada mereka penjaga-penjaganya surga. Yang suruna ala ru'usihim, yang menaburkan penjaga surga tadi kepada kepala-kepala mereka, al-jawahir wal fiddatu wal lu'ah, yaitu berbagai permata, perak dan rupiah. Ibarat kata kita kalau datang dikalungin. Kalau orang yang berprestasi di bandara dikasih dikalungin, kalau kita dikasih mahkota, dikasih kalung yang bagus. Kenapa? Prestis kita buat masuk ke dalam surga, disambutnya luar biasa. Wa yaquluna lahu, dan dikatakan kepada mereka, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salam sejahtera atas kalian, mudah-mudahan bahagia kelak di dalam surga. Fadkhuluha khalidin, masuklah di dalam surga dalam keadaan kekal abadi. Silakan Pak masuk. Mudah-mudahan betah di sini. Di dalam kamar ada minibarnya, ada makanannya, silahkan dimakan. Kalau butuh apa-apa di dalam kamar itu. Bagi mereka berduduk surga, nikmat banget. Fayadkhuluna al-jannata, maka masuklah surga, wa yanziluna manazilahu, dan mereka mendiami surga sesuai dengan tempatnya masing-masing. Jadi surga punya tingkatan. Walaupun saking musolah berdoa, ya Allah masukkan aku ke dalam surga, tapi nanti di akhirat surga kita berbeda-beda. Tergantung amal seseorang ketika dia berada di alam dunia. Maka menarik itu salah seorang guru daripada Imam Hakim Al-Asr, ulama besar, belajar kepada gurunya 33 tahun. Nama gurunya Imam Syakib Al-Balkhi. Imam Syakib Al-Balkhi, guru daripada Imam Hakim Al-Asr, beliau mengatakan dalam satu ungkapannya, alaikum bi khamsi khisalin fa'baluha, lakukanlah atas kalian akan 5 hal ini. Dimakna targhib wa tarhib, yang beliau katakan ini sebagai penyemangat dan ancaman bagi mereka yang mendengarkan. Lakukan 5 hal ini kalau menjadi orang yang baik, orang yang berhasil. Lakukan 5 hal ini. Pertama, beliau mengatakan, ibudullaha biqadri hajatikum ilaihi, beribadahlah kalian kepada Allah sesuai dengan batas kemampuan kalian. Orang yang masih muda ibadahnya lebih banyak daripada orang-orang yang sudah tua. Orang-orang yang sibuk ibadahnya lebih sedikit dari mereka orang-orang yang luas. Maka ibadahlah sesuai dengan kemampuan kalian, jangan memaksakannya. Orang yang makomnya taklim jangan ikut dengan orang yang makomnya ibadah. Kenapa? Beda servernya. Yang ahli ibadah memang sholat saja, yang makomnya taklim belajar dari mereka. Mu'alim balitanya mu'alim thariqah, ya. Apa thariqahnya mu'alim Syafi'i? Bita'alum, belajar dan mengajar, itu thariqahnya mu'alim. Dari mulai subuh sampai malam thariqahnya mengajar. Tidak kurang 7 majelis taklim beliau aja. Di luar daripada acara. Karena apa? Thariqahnya taklim, belajar. Datang sahabat Nabi, mau tahu ibadahnya Nabi. Kita mau tahu Nabi kalau ibadah bagaimana? Maka kata sahabat itu, kita tanya yang tahu ibadahnya Nabi, istrinya Nabi. Ini di dalam Riyadhus Shalihin dikatakan.
Maka sembunyi-sembunyi datang ke rumah Nabi, tanya kepada salah seorang istri Nabi tentang ibadahnya. Nabi kalau ibadahnya bagaimana? Diceritakan Nabi, dia pernah Nabi ibadah sampai dengan awal Ramadan, kaki Nabi sampai berdarah-darah, nggak kuat menanggung badan Nabi karena ibadahnya sangat kuat. Sahabat berkata, Nabi diberikan khususiyah oleh Allah, diberikan makanan ruhaniyah yang dampaknya kepada badan Nabi. Sekalipun Nabi berpuasa wisol, Nabi tetap kuat. Kenapa? Pada saat waktu buka, Allah berikan karunia kepada Nabi, sudah rasa cukup. Sehingga Nabi 3 hari 3 malam nggak makan masih dikasih kuat. Kita 3 hari 3 malam nggak makan, Nabi masih dikasih kuat. Nabi begini diceritakan, sehingga 3 sahabat ini setelah pulang dari rumah Nabi, dia bilang gitu, kalau begitu mulai hari ini saya tiap malam tidak akan pernah tidur kecuali saya melakukan ibadah tahajud sampai dengan waktu pagi sampai mati. Saya tak mau meninggalkan daripada malam. Kata yang satu, saya akan berpuasa sepanjang hidup saya untuk meningkatkan kualitas saya. Yang ketiga lebih ekstrim lagi, kalau begitu saya akan membujang seumur hidup agar kualitas ibadah saya menyamai ibadah Anda. 3-tiganya begitu, bangun malam terus, puasa terus, yang ini gak tahu gak ketahuan sama Nabi dipanggil, apa benar ibadah kalian begitu dia? Saya ini manusia, saya juga suka meninggalkan bangun malam. Tahajud ibadah sunnah tinggalkan, jangan paksakan kalau memang tidak mau mungkin. Kedua, aku berpuasa, tapi juga aku berbuka. Aku tidak meninggalkan, tidak menikah, karena nikah adalah bagian sunnah. Siapa orang yang menentang sunnahku, dia bukan Allah. Tak boleh begitu. Waktu nikah, waktunya ibadah, waktunya kerja, jangan terlalu berlebihan. Ini yang dikatakan, ibudullah biqadri hajatikum, ibadahlah kalian sesuai dengan batas kemampuan kalian. Nah, ibadah kita semampu kita, mana yang kita jalankan. Tadi yang kaya raya jangan sampai tidak ibadah dengan hartanya. Orang yang sehat jangan sampai tidak beribadah dengan tenaganya. Orang yang miskin jangan sampai tidak beribadah dengan sholat dan puasa. Ibadahnya banyak, silakan lakukan sesuai kemampuan kita. Ini kata Imam Syafi'i Al-Balkhi. Yang kedua, Imam Syafi'i Al-Balkhi mengatakan, khuzu minad dunya biqadri umurikum fiha. Ambillah di dalam urusan dunia kalian sesuai dengan ukuran kehidupan kalian di dunia. Berapa lama kita hidup di dunia, segitu harta kita. Nggak perlu lagi memikirkan anak-anak sesudah kita. Kenapa? Rizki mereka sudah diatur sama Tuhan. Berapa biaya makan kita sehari semalam? Kalau kita bilang satu keluarga sehari semalam 100.000 gitu, ketika sudah dapat 100.000 udah cukup. Yang penting cukup buat hari itu. Jangan paksakan untuk bisa hidup pada masa itu. Saya sering jadi contoh berulang kali karena saya salut sama saya punya guru. Dulu Haji Ahmad Musyafa bin Umar Suhaimi itu ketika sudah fokus mengajar tahfiz Quran itu Ahmad Musyafa itu beliau berhenti ngajar di luar. Taklim begini beliau berhenti. Kenapa? Beliau pengen fokus ngajarin anak-anak yang mau hafal Quran. Bayaran tapi secukupnya. Maka istrinya yang disuruh pegang duit pertama, istrinya yang disuruh pegang duit. Istrinya ini anak ulama besar di Prambanan, Kiai Abdul Hamid ada orang kaya raya, Kiai juga orang kaya. Anaknya namanya Ustaz Al-Amin. Waktu dititipin uang itu 5 buat belanja, itu perempuan mikirnya nih, oh ini cukup buat berapa hari? Oh ini cukup buat 1 bulan, makan sehari segini, besoknya segini, uang jajan sudah atur. Sampai saking ngatur uangnya itu, Ustazah Maimunah itu pengen beli martabak 10.000 aja nggak jadi beli. Kenapa? Nanti kalau diambil uangnya 10.000, nanti ada yang kurang tuh, nggak cukup buat 1 bulan, nggak cukup. Ditanya sama suami, jadi beli martabak?
Ada. Kenapa? Jadi kalau diambil 10.000, nggak ada lagi uang. Karena beliau nggak belanja di rumah. Kalau gitu nggak usah dipikirin sih. Itu uang yang ada, diambil. Dan mulai sekarang saya yang atur. Sekarang butuhnya dibeli. Anaknya mau dibeli. Hari itu dihabisin. Besok ada lagi. Untuk mengukur keyakinan dia punya istri, Allah kabulkan. Besoknya ada itu orang datang bawa rezeki kepada dia. Nih buat miskinah. Beliau cuma bilang jangan pusingin besok. Kalau sekarang ada cukup. Orang juga begitu, jangan. Orang Betawi 12 bulan itu kerjanya cuma 11 bulan. Orang Betawi ada 7 hari, kerjanya cuma 6 hari. Hari Jumat dia nggak mau dagang. Kenapa? Sayyidul ayam waktunya ibadah. Tukang daun pisang di pasar Kebayuran Lama yang hidupnya cuma butuh duit 20.000, pagi-pagi dia jual daun. Ketika sudah laku daunnya 20.000 bahkan lebih 40.000, dia pulang walaupun baru jam 9. Dia pulang 20.000 nih, 20.000 dia kasih sama istrinya buat hari. Yang 20.000 lagi dia masukin ke masjid. Salah satunya di rumah sakit dia masukin. Pulang ibadah. Gak pusing. Kalau kita kan enggak mikirin anak yang belum lahir udah pusing. Besok gimana? Ini jangan sampai kita mengambil urusan dunia kita melebihi batas umur kita. 7 bulan gimana enggak? Kalau bilangin. Yang ketiga, wa azlimullaha biqadri taqatikum ala adabi. Bermaksiatlah, berdosalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian untuk menerima siksaannya di akhirat. Sekuat apapun kalian di akhirat disiksa, maka lakukanlah maksiat sebanyak-banyaknya asal kuat menerima siksa. Tapi beliau mengatakan ala takum li adzabillah, enggak ada yang bisa kuat menahan siksaan Allah kalian. Artinya jangan coba-coba ngelakuin kesalahan. Kalau mau masuk neraka, siapin badan yang kekar, kuatin badan yang kekar supaya direbus di nerakanya puas. Kalau nggak kuat direbus di nerakanya. Berulang juga saya cerita dalam kitab Irsyadul Ibad, seorang anak kecil yang meninggal tidak ada banyak dosanya, dikuburkan di samping pemuda yang mati dalam keadaan overdosis, yang disiksa oleh malaikat setiap malam. Ini tetangga yang dengarnya aja sampai berubah, padahal umurnya 4 tahun. Ditanya sama ayahnya, kenapa kok berubah? Kok mukanya jadi tua? Karena bapak salah nguburin saya di sebelah pemakaman yang meninggalnya karena sebab COVID, sebab overdosis. Disiksa setiap hari, saya takut kena siksaan itu, cuma takut kena siksa sampai berubah. Bagaimana kalau kita yang disiksa? Ini pesan beliau. Kalau mau berdosa sebanyak-banyaknya, yang penting kuat menahan siksaan di dalam neraka. Yang keempat, wa tazawwadu fid dunya bi qadri muksikum fil qabr. Persiapkanlah perbekalan di dunia untuk persiapan kita tinggal di alam kubur kita. Kita tak tahu berapa lama di alam kubur ini sampai datangnya hari Jumat kita. Yang pasti yang kita tahu dari Nabi, siapa orang yang amal ibadahnya bagus di dunia, maka ketika tinggal di dunia, tinggal di alam barzakh, dibangkitkan oleh Allah hanya dalam waktu sekejap saja. Nggak kerasa, tiba-tiba baru tidur sejenak sudah dibangkitkan jauh berbeda. Kalau mau dapat seperti itu, tidak terasa siksa kuburnya, tidak terasa susah kuburnya, banyakin amal-amal. Yang terakhir, wa'malu lil jannah ma turidu fihal maqam. Maka persiapkanlah amal kalian untuk masuk surga sesuai surga mana yang kalian inginkan nanti. Kalau mau surga yang tingkatannya tinggi, maka perbanyak amal-amal kalian supaya bisa sampai kepada tingkatan martabat surga itu. Karena tingkatan surga itu ada darajul jannah, ada da'il Quran. Jumlah tingkatan surga itu sama seperti jumlah ayat-ayat yang ada pada Al-Quran. 6.660 sekian ayat itu tingkatan surga.
Mau masuk surga yang mana tergantung amal kalian. Yang pasti surga juga. Puncak mau bintang 5, bintang 4 atau bintang 3, yang penting di puncak. Tapi tingkatan kita berharap di bintang itu. Tergantung amal. Maka di sini tadi kita lihat wayun sinuna manazilah inda dukhulil jannah. Ketika masuk ke dalam surga, tingkatan kita berbeda-beda sesuai dengan amal kita. Kok itu di sana beda? Ente kan cuma sholat doang, ini kan sedekah, orang kaya sholat juga. Wah ente orang kaya kok beda? Ya beda, udah orang kaya sholat juga, gua amal juga, baik juga, beda-beda. Yang penting tentunya di surga. Nanti dijelaskan penghuni surga ini saking sibuknya mereka, nanti mereka bersilaturahmi antara satu dengan yang lain. Kemana ini? Apa? Ustaz Musliman gimana? Karena aku nggak ada di sini. Harusnya dia di sini. Wah ternyata tingkatannya lebih tinggi. Kenapa? Beliau ngurusin kampung, ya, beliau ada mulidan. Oh ya berarti lebih tinggi. Sumayatihim. Kemudian ketika mereka sudah masuk ke dalam surga, didatangkan kepada mereka al-jawari, bidadari. Wa bi aidihim kuusun minal lu'lu'i wal yaquti. Yang bidadari itu memegang gelas-gelas yang terbuat daripada mutiara dan batu yakut. Mamlu'atun min anwa'il asyrabati, yang dipenuhi pada minuman-minuman itu dengan berbagai macam yang dipenuhi gelas itu dengan berbagai macam minuman-minuman. Fayashrabuna min aydihim wa yashkuruna wa yastaqiluna bitanahumi. Maka mereka meminum daripada tangan-tangan bidadari itu, dan mereka bersyukur dan mereka sibuk dengan kenikmatan yang Allah berikan. Satu orang mendapatkan bidadari paling sedikit 70 bidadari. Kalau bidadari bawa 2 gelas, angka 140 minuman yang berbeda-beda yang kita minum dalam bidadari, Pak, nggak ada yang kuat takut. Kalau di rumah kan kadang gemeteran kalau minuman kan. Kalau nggak dikasih minumannya macam-macam. Mau minta susu kasih. Paling sedikit 70 bidadari. Wa yashtagiluna bitanahumi, dan mereka sibuk dengan kenikmatan yang Allah berikan. Hadza makna, dan inilah makna sebagaimana firman Allah, fal yawma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Pada hari itu, pada hari kiamat, kita tidak akan dirugikan siapapun makhluk Allah kecuali mereka akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Man 'amila sholihan fali nafsi wa man asa'a fa 'alaiha wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Segala perbuatan amal kebaikan akan kembali kepada diri kita, begitu pula amal keburukan pasti akan kembali kepada kita. Dan Allah tidak akan melakukan kezaliman kepada hamba-hamba yang melakukan ibadah. Lakukan ibadah semampu kita, lakukan ibadah semaksimal kita. Jangan pernah dengar orang yang berkomentar dengan ibadah kita, tutup kuping, lakukan ibadah sesuai dengan keyakinan kita. Nanti Tuhan yang Maha menilai, Allah yang akan memberikan balasan. Besok kita masuk ayat ke-55, destinasi surga. Kenikmatan surga bagi mereka yang percaya. Allah berikan gambaran kesibukan apa yang mereka lakukan ketika mereka berada di dalam surga. Inna ashabal jannati yawma fi syukurin fa'ihun hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal